Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 58. Jangan macam-macam. Ayahnya Kyoto dan Takeshi yang sedang serius membahas tentang kerjasama bisnis yang akan mereka lakukan apabila Kyoto dan Takeshi kelak berhasil menikah. Mereka tampak tidak memperhatikan kedatangan Kyoto dan Takeshi yang ada di ruangan itu. Takeshi yang menggenggam tangan Kyoto melangkahkan kakinya dengan penuh percaya diri untuk menemui mereka. Ayo Pak, lihatlah aku sudah membawa calon istriku untuk bertemu denganmu, ucap Takeshi dengan senyum tengilnya, sambil melirik kepada Kyoto yang saat ini sedang melotot sempurna kepada dirinya. Dasar pria gila, selalu saja begitu, ujar Kyoto dengan nada pelan, karena dia takut kalau ayahnya bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Wah, Kyoto sudah datang juga, syukurlah. Ayo kita bicarakan tentang apa-apa yang akan kita lakukan apabila kalian kelak sudah menikah, ucap ayahnya Kyoto menyambut kedatangan putrinya, yang tampak sedang cemberut dan tidak bahagia. Kau ini kenapa? Cemberut saja seperti itu di hadapan calon mertuamu dan juga calon suamimu. Tolong, bersikaplah manis dan jangan membuat malu ayahmu. Berisik ayahnya Kyoto di telinga putrinya, yang menatapnya dengan tidak percaya. Memangnya siapa yang mengatakan kalau aku akan menikah dengan dia? Ucap Kyoto sambil menatap sinis ke arah Takeshi, yang sampai saat ini masih menggenggam tangannya. Ya ampun, kalian berdua sungguh sangat romantis sekali. Bahkan sejak tadi tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Ucap ibunya Takeshi merasa sangat bahagia sekali melihat putranya bisa membawa calon istrinya ke hadapan mereka. Demi apapun yang ada di alam semesta ini, Kyoto sangat terkejut ketika mendapatkan kenyataan bahwa sampai sekarang, tangannya ternyata belum juga dilepaskan oleh Takeshi. Lepaskan tanganku, apa kau sengaja sedang mempermalukanku di hadapan mereka semua? Ucap Kyoto sambil menatap tajam kepada Takeshi, yang tampak acuh dengan permintaannya. Bukannya melepaskan tangannya, Takeshi malah menarik Kyoto untuk duduk di sampingnya, berhadapan dengan ayah Kyoto. Dengan perasaan yang jengkel luar biasa, Kyoto hanya bisa cemberut dengan kelakuan Takeshi yang selalu saja memaksakan kehendaknya terhadap dirinya. Sudah, kalian jangan ribut. Kalian ini sudah persis seperti kucing dan anjing. Memang sangat cocok untuk menjadi suami istri. Nanti kalau kalian bertarung di atas ranjang pasti akan sangat seru, ucap ayahnya Kyoto sambil tertawa tergelak, membayangkan apa yang saat ini dia bicarakan. Ih, papa ini bicara apa sih? Aku tidak akan mau untuk menikah dengan laki-laki ini, karena aku tidak pernah mencintainya, ucap Kyoto dengan tegas dan tanpa tedeng aling-aling, sehingga membuat Takeshi hanya bisa tersenyum saja ketika mendengarnya. Katanya kau tidak mencintaiku, akan tetapi hari ini 3 kali kita sudah... Ketika mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Takeshi, Kyoto langsung membekap mulut Takeshi dengan kedua tangannya. Awas kau, bicara macam-macam, aku tidak akan pernah mengampunimu, ucap Kyoto sambil menatap tajam kepada Takeshi, yang terkejut dengan kelakuan Kyoto yang tiba-tiba. Kyoto, apa yang kau lakukan? Sungguh sangat tidak sopan sekali. Cepat turunkan tubuhmu dari pangkuan Takeshi, tegur ayahnya Kyoto sambil menatap kepada putrinya, yang tampak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Seketika mata Kyoto melihat kepada dirinya sendiri, dan dia langsung menjerit ketika mendapatkan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Takeshi hanya mengulas senyum tipis di bibirnya. Dia merasa sangat lucu dengan kelakuan Kyoto yang luar biasa ajaib bagi Takeshi Yamada. Seorang gadis yang sangat menggemaskan, batin Takeshi sambil tersenyum kepada Kyoto, yang kini sudah bangkit dari atas pangkuannya. Tidak apa-apa, kau duduklah di sini. Bukankah kita sebentar lagi akan menikah? Aku rasa kedua orang tua kita tidak keberatan kalau kau duduk di sini, ucap Takeshi sambil menepuk pahanya,
sehingga membuat Kyoto langsung memerah wajahnya. Karena menahan rasa malu. Pah, pokoknya Kyoto menolak perjodohan ini. Ucap Kyoto sambil bangkit dari duduknya, berniat untuk pergi ke dalam kamarnya yang ada di mansion tersebut. Kyoto, kembali kau nak. Saat ini kita belum selesai membicarakan urusanmu bersama dengan Takeshi. Jangan kau main melarikan diri seperti itu. Sungguh tidak sopan. Ucap ayahnya Kyoto memanggil putrinya yang tidak acuh sama sekali dengan teriakannya. Papa saja yang menikah dengan makhluk ajaib itu, karena aku tidak sudi. Ucap Kyoto sambil melangkahkan kakinya ke lantai 2, berniat untuk beristirahat. Takeshi, kau susullah Kyoto dan ajaklah dia ke sini, karena kita harus membicarakan tentang rencana pernikahan kalian yang hanya tinggal sebentar lagi. Ucap ayahnya Kyoto. Memberi akses untuk Takeshi bisa masuk ke dalam kamar pribadi milik Kyoto di mansion keluarganya. Ingat Takeshi, pesan papa, jangan kau berbuat macam-macam. Cepat bawa dia ke sini. Ucap ayahnya Takeshi sambil tersenyum kepada putranya. Tenang sajalah, Pah. Saya tidak mungkin merusak anak orang lain di depan hidung ayahnya sendiri. Ucap Takeshi. Kemudian dia meninggalkan ruangan itu dengan senyum bahagianya. Karena untuk pertama kalinya dia akan masuk ke dalam kamar wanita yang telah mencuri hatinya selama beberapa jam belakangan. Kyoto yang saat ini sedang pusing tampak sedang membaringkan tubuhnya di atas ranjangnya dan memejamkan matanya karena dia berniat untuk tidur. Takeshi yang masuk ke ruangannya tanpa mengeluarkan suara sama sekali, dia membaringkan tubuhnya di sebelah Kyoto. Kyoto yang merasa terkejut karena ada sebuah tangan kekar dan besar yang melingkar di pinggangnya sontak langsung berteriak. Namun Takeshi langsung mencium bibir Kyoto dengan rakus, sehingga membuat Kyoto tidak bisa berteriak lagi, dan merasa lemas seluruh tubuhnya gara-gara perbuatan Takeshi, yang tiba-tiba menguasai tubuhnya. Tampak mereka berdua melakukan pergulatan yang sangat panas. Ciuman yang diberikan oleh Takeshi, sekali lagi sanggup menghipnotis seorang Kyoto yang saat ini tidak berdaya di bawah kuasanya. Tangan Takeshi seperti hendak bergerilya Kyoto, akan tetapi langsung dihentikan oleh Kyoto dan digenggamnya dengan erat. Takeshi menatap wajah Kyoto seakan bertanya, kenapa Kyoto melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Dan Takeshi kaget ketika mendapatkan gelengan kepala dari Kyoto, dengan matanya yang sayu menatap pada dirinya. Ayolah, bukankah kita berdua akan menikah? Apa bedanya melakukan sekarang dan nanti, Tanya Takeshi sambil mengelus wajah Kyoto yang saat ini ada di bawah genggamannya. Karena aku ingin menghadiahkan sesuatu yang berharga dalam diriku, hanya untuk suamiku saja. Ucap Kyoto sambil menyembunyikan wajahnya yang saat ini sangat merah. Karena rasa malu yang luar biasa. Karena kembali dia jatuh dalam pesona seorang Takeshi Yamada. Katakan padaku sayang, kenapa wajahmu sangat merah? Apakah kau malu sayang? Aku melakukan ini padamu. Tanya Takeshi sambil mencubit hidung Kyoto yang saat ini menggemaskan baginya. Kyoto, Takeshi, kenapa kalian lama sekali turunnya? Cepatlah, karena kami ingin membicarakan hal yang penting dengan kalian. Ucap ayahnya Kyoto memanggil mereka berdua dari lantai 1. Ayo kita turun dan menunaikan tanggung jawab kita sebagai anak mereka untuk menyelesaikan hal ini sayang, agar kita bisa segera menikah dan tentu saja aku bisa mendapatkan mahkota yang kau persembahkan hanya untuk suamimu sayang, bisik Takeshi di telinga Kyoto dengan perlahan, sehingga membuat Kyoto merasa seperti mendapatkan aliran listrik dalam tubuhnya. Hati Kyoto saat ini sangat berdebar dengan kencang. Apalagi saat Takeshi kembali mengecup bibirnya dengan lembut. Dasar, Kyoto bodoh, kenapa kau tidak bisa terlepas dari dia? Kenapa kau malah membalas ciumannya? Ya ampun. Sekarang dia pasti merasa sangat kegirangan karena merasa sudah menaklukkanmu. Rutuk Kyoto karena kebodohannya yang selalu saja terjatuh dalam pesona seorang Takeshi Yamada.
Mau berapa lama kau berada di sini, huh? Ayo sayang, kedua orang tua kita sudah menunggu kedatangan kita. Jangan sampai mereka berpikir kalau kita sedang melakukan aneh-aneh. Ucap Takeshi sambil mencubit hidung Kyoto lagi. Agar dapat menyadarkan Kyoto yang sejak tadi selalu melamun dan hilang fokus. Sakit tahu, protes Kyoto sambil berusaha menyingkirkan tangan Takeshi dari pinggang rampingnya. Habisnya, kamu sangat menggemaskan sayang. Berisik Takeshi kembali. Minggirlah dan turunlah dari ranjang ini, karena aku tidak mau kalau orang lain nanti akan berpikir bahwa kita sedang melakukan hal yang aneh-aneh. Ucap Kyoto dengan wajah bersemu merah, karena merasa malu. Bukankah sekarang kita memang sedang melakukan yang aneh-aneh? Sudah 2 kali aku menciummu sayang, bisik Takeshi di telinga Kyoto sambil tersenyum penuh arti. Dasar otak mes. Ucap Kyoto kemudian dia pun langsung berlari keluar kamarnya, meninggalkan Takeshi yang sedang tertawa terbahak-bahak, melihat ekspresi dan raut wajah Kyoto yang sangat menggemaskan. Wah, tampaknya ambisiku akan segera berhasil untuk menaklukkan macan betina itu, sehingga dia berubah menjadi kucing yang manis untukku. Ucap Takeshi bermonolog dengan dirinya sendiri. Merasa senang melihat Kyoto sekarang sudah mulai patuh dan juga jinak, tidak marah-marah lagi seperti biasanya kalau bertemu dengan dirinya. Kyoto turun dan menemui kedua orang tuanya yang tampak sedang berbicara dengan begitu serius dan juga santai. Tampak bahwa mereka seperti sangat akrab satu sama lain. Kyoto mengurutkan keringnya karena dia tidak pernah tahu bahwa ternyata orang tuanya begitu dekat dengan keluarga Yamada. Aku tidak tahu kalau keluargaku ternyata dekat dengan keluarga Yamada. Apa itu artinya kalau aku betul-betul menikah dengan Takeshi? Apakah aku akan sering bertemu dengan Kaisar? Bukankah Kaisar adalah anak sulung dari keluarga Yamada? Batin Kyoto merasa sangat senang hanya dengan memikirkan bahwa dirinya akan sering bertemu dengan Kaisar, laki-laki yang dia gandrungi, selama beberapa bulan terakhir. Tampaknya Kyoto tidak tahu dan tidak mengerti bahwa Kaisar sangat membenci keluarga Yamada. Kyoto, kenapa kau turun sendirian saja? Di mana Takeshi? Kenapa tidak kau ajak turun juga? Tegur ayahnya Kyoto. Kyoto terkesiap ketika mendengarkan ayahnya yang memanggilnya dengan suara yang keras, sehingga membangunkannya dari lamunan tentang seorang kaisar. Kyoto tidak tahu, tadi tampaknya dia pergi mengikutiku, tapi tidak tahu kenapa dia tidak sampai-sampai juga. Ucap Kyoto. Sudah, cepat sana, kembali ke kamarmu. Panggil Takeshi kemari, karena kita membutuhkan dia untuk berbicara dan berdiskusi tentang rencana pernikahan kalian. Dan juga rencana pertunangan kalian. Perintah ibunya Kyoto agar putrinya kembali naik ke atas kamarnya untuk memanggil calon suaminya. Males tahu mah, protes Kyoto menolak keinginan kedua orang tuanya untuk memanggilkan Takeshi. Ayah Kyoto melotot kepada putrinya yang kini nampak cemberut tidak senang, karena dia sudah diperintah kembali untuk kembali ke kamarnya lagi, untuk memanggil Takeshi. Baru juga Kyoto nyampe di sini, udah disuruh naik lagi. Capek tau pah, ucap Kyoto protes kepada ayahnya, karena dia tidak bersedia untuk memanggil Takeshi untuk bergabung bersama dengan mereka. Paling males kalau sudah berdekatan dengan dia. Takeshi benar-benar bisa membuatku spot jantung. Selalu saja dia merusak kesehatan tubuhku setiap dekat-dekat dengan dia. Rasanya selalu ada selasar aneh yang membuat kepalaku terasa pusing. Aku harus menghindarinya dan menjauhi dia agar diriku merasa aman. Batin Kyoto. Cepatlah kau panggil Takeshi. Kyoto, kau ini melakukan seperti itu aja capek. Bagaimana dengan orang yang di desa, yang kerja harus ke ladang pagi hari sampai petang? Ucap ibunya Kyoto tidak mau dibantah oleh Kyoto. Mama selalu saja seperti itu, memaksa adalah keahlian kalian. Ucap Kyoto sambil marah-marah dan akhirnya dia pun meninggalkan mereka.
kembali masuk ke kamarnya menjemput Takeshi yang tidak tahu sedang ngapain. Sampai sekarang tidak turun juga. Sementara itu Takeshi yang tadi berniat untuk mengikuti Kyoto untuk turun ke ruang tamu, dia tampak tertarik dengan sebuah kamar yang letaknya tidak jauh dari kamar Kyoto. Kamar siapa itu? Kenapa pintunya terbuka? Tanya Takeshi seperti penasaran dengan ruangan tersebut. Takeshi menggunakan senter yang ada di ponselnya untuk memberikan cahaya ketika dia mencari sakral lampu yang ada di kamar itu. Takeshi merasa senang ketika dia mendapatkan saklar yang ternyata ada di balik pintu kamar tersebut. Takeshi kemudian menghidupkan lampu yang ada di dalam kamar. Takeshi mengedarkan pandangan matanya ke seluruh ruangan yang ada di dalam kamar itu. Wah, kamar yang luar biasa. Pasti ini adalah kamar seorang tuan putri yang sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Ucap Takeshi begitu terpesona melihat kecantikan kamar itu yang seperti kamar seorang putri raja yang sangat mewah dan juga indah. Takeshi semakin masuk ke dalam kamar untuk menjelajahi apa saja yang ada di dalamnya, karena rasa penasaran yang begitu besar di dalam hatinya. Pemilik kamar ini pasti memiliki impian untuk menjadi seorang putri raja yang dicintai oleh seorang pangeran. Lihatlah, kamarnya sangat luar biasa. Persis seperti di dongeng-dongeng yang ada di film Disney. Ucap Takeshi sambil mengagumi kamar yang saat ini sedang dia masuki tanpa permisi dan izin dari pemilik kamar tersebut, yang entah sedang kemana, karena sejak tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Kemana pemilik kamar ini? Sejak tadi aku sudah berputar-putar di sini, tetapi tidak melihat kehadirannya. Ucap Takeshi sambil matanya terus menatap ke foto-foto yang terpampang di dinding kamar tersebut. Mata Takeshi seketika takjub ketika melihat sebuah lukisan yang begitu indah di atas sebuah meja rias. Wah, selera orang ini luar biasa. Bahkan lukisannya pun bernilai ratusan juta. Ucap Takeshi mengagumi selera pemilik kamar itu. Takeshi sampai di ruang ganti kamar tersebut. Puluhan tas dan sepatu bermerek berjajar rapih terpampang di sana, persis seperti etalase yang ada di toko-toko. Luar biasa, dia pasti seorang gadis yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga tidak merasa sayang mengeluarkan uang untuk barang-barang bermerek ini. Ucap Takeshi yang begitu kagum ketika melihat isi dari kamar itu. Melihat isi dari kamar ini, kelak suaminya haruslah orang kaya raya yang harus bisa memenuhi semua keinginan nafsu belanja wanita yang luar biasa ini. Takeshi sambil menundukkan bokongnya di sofa yang ada di dalam kamar itu. Ketika Takeshi sedang duduk di sofa dan matanya secara tidak sengaja menatap sebuah foto besar yang tampang di atas dashboard ranjang yang ada di dalam kamar itu, seketika Takeshi mengerjapkan matanya. Takeshi sangat terkejut ketika melihat sebuah foto yang sangat familiar dalam ingatannya yang pernah hidup di dalam hatinya selama beberapa tahun. Akira, apakah kamar ini adalah milik Akira? Seperti orang kesetanan, Takeshi langsung berlari mencari pemilik kamar yang dia kenal sebagai Akira. Akira, di mana kamu? Cepat keluar dan tunjukkan wajahmu, karena aku ingin segera bertemu denganmu. Kau harus menjelaskan semuanya kepadaku. Apa yang sudah kau lakukan selama beberapa tahun ini? Kenapa kau pergi meninggalkanku begitu saja, Akira? Ucap Takeshi sambil terus menjelajahi seluruh isi kamar. Keluar kau, Akira. Kau harus menjelaskan semuanya padaku. Ucap Takeshi histeris sambil terduduk lunglai di atas lantai. Seakan sendi-sendinya tiba-tiba lemas tak bertenaga. Kamu harus menjelaskan padaku, Akira, kenapa kau pergi tiba-tiba saja menghilang dan meninggalkanku tanpa pesan dan juga tanpa kabar berita. Ucap Takeshi sambil berlinang air mata. Dia meraup wajahnya dengan kedua tangannya dan terus menangis terisak sangat pedih. Bersambung.